Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8 akan mempresentasikan hasil karya kami. Oke teman-teman, materi yang pertama yaitu prinsip Islam tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Nah, Islam ini dianut oleh syariat yang didasarkan pada ketentuan Allah SWT, yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diterjemahkan oleh Rasulullah SAW pada saat hidupnya, serta tetap dalam pengawasan dan pengarahan Allah SWT. Sikap Rasulullah terhadap pengamalan Al-Quran dituangkan dalam ucapan dan diamnya yang dapat ditelusuri dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam menentukan hukum kontemporer, para kaum fuqaha menerjemahkan prinsip hukum dalam merespon hal-hal yang belum jelas di dalam Al-Quran dan hadis melalui qiyas, mencari contoh padanannya saat kehidupan Rasul, dan melakukan ijma atau kesepakatan ulama dalam suatu pemerintahan. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip Islam mengenai penentuan halal dan haram yang dijelaskan oleh Muhammad yang dikutip dari Yusuf Qaradawi. Yang pertama, yaitu prinsip dasarnya semua kegiatan muamalah yaitu diperbolehkan. Yang kedua, hanya Allah lah yang berhak melarang dan mengesahkan sesuatu itu boleh atau tidak. Yang ketiga, melarang yang halal dan memperbolehkan yang haram itu adalah perbuatan syirik. Yang keempat, larangan atau sesuatu didasarkan pada sifat najis dan merusak. Yang kelima, apa yang halal diperbolehkan dan yang haram dilarang. Yang keenam, yang mendorong menuju yang haram itu adalah haram. Yang ketujuh, menganggap yang haram adalah halal itu dilarang. Yang kedelapan, niat yang baik tidak membuat yang haram menjadi halal. 9. Hal yang meragukan dianjurkan untuk dihindari. Yang ke-10, yang haram terlarang bagi siapapun. Dan yang terakhir, yang ke-11, suatu keharusan menuntut perlunya kekecualian. Nah, yang selanjutnya, Qaradawi juga berpendapat tentang beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Islam jelas dan hukumnya adalah tetap. Yang pertama, dibenarkannya pemilikan pribadi dan jamaah serta memeliharanya. Yang kedua, ketentuan tentang pewarisan diatur secara jelas. Yang ketiga, adanya perbedaan tingkat manusia dan rezekinya. Yang keempat, kewajiban berinfak di jalan Allah SWT. Yang kelima, haramnya berperilaku kikir, mubazir, dan hidup yang bermewah-mewahan. Yang keenam, haramnya riba. Yang ketujuh, tidak dibenarkan melakukan penimbunan barang dan mempermainkan harga atau monopoli. Yang kedelapan, larangan memakan harta orang lain secara batil, termasuk harta anak yatim. Yang kesembilan, menghalalkan yang baik. Yang kesepuluh, mengharamkan yang buruk. Yang kesebelas, anjuran bekerja. Dan yang ke-12, anjuran berjalan di muka bumi, dan sebagainya. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui adalah masalah halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah SWT dan Rasulnya untuk menentukan. Oleh karena itu, penetapan masalah halal dan haram harus mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, qiyas, dan ijma ulama. Selanjutnya, yaitu Yusuf Qaradawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah. Yaitu yang pertama, pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya. Asalnya sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram. Kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syarif atau yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Jika tidak ada nas sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada nas yang tegas atau sahih yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu hukumnya mubah. Yang kedua, penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah SWT semata. Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia. Betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut, baik dalam bidang agamanya maupun dalam bidang duniawinya, hak tersebut semata-mata hanya ada di tangan Allah SWT.
Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik, dan justru itu pula dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32 dan 33 menentang keras sikap orang-orang musyrik Arab yang berani mengharamkan atas diri mereka makanan dan binatang yang baik-baik padahal Allah tidak mengizinkannya. Yang keempat, mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya kejahatan dan bahaya. Menghalalkan sesuatu yang halal itu dapat membawa suatu keburukan dan bahaya. Perilaku orang yang menjauhi hal yang untuk menjaga kesucian diri merupakan perilaku yang keliru. Di dalam Islam, cara Allah menutupi kesalahan bukan dengan mengharamkan barang-barang yang lain, tetapi ada beberapa hal yang diantaranya. Yang pertama yaitu taubat, yang kedua mengerjakan amalan-amalan yang baik, dan yang ketiga bersedekah. Selanjutnya yang kelima, sesuatu diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya. Seluruh bentuk bahaya hukumnya adalah haram. Sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal. Jika sesuatu persoalan bahaya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya menjadi haram. Namun sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal. Yang keenam, pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang sempit atau halal haram ini kepada hambanya, melainkan di situ juga dibuka suatu keleluasaan di segi lain. Karena Allah sama sekali tidak menginginkan untuk mempersulit hambanya. Misalnya, khamr yang haram, Allah gantikan dengan minuman lain yang nikmat dan sehat. Kemudian ada daging babi yang haram, Allah juga menggantikannya dengan daging-daging yang lain yang nikmat dan halal. Yang ketujuh, sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya. Apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Seperti mendekati zina, semua pihak yang terlibat dengan minuman keras dan transaksi riba. Yang kedelapan, menyiasati yang haram. Haram hukumnya. Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang jelas. Maka begitu juga Islam mengharamkan semua siasat untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat setan atau yang tidak nampak. Dan yang terakhir, yang kesembilan, keadaan terpaksa memperbolehkan yang terlarang. Seseorang muslim, jika dalam keadaan yang sangat memaksa, maka dia diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan untuk menjaga diri dari kebinasaan. Terima kasih. Saya Hikmati Nugraini akan menjelaskan ketentuan fikih tentang haram. Dalam usul fikih, muamalah menetapkan bahwa standar dalam menentukan halal dan haram dalam jual beli. Misalnya, sesuatu kegiatan muamalat boleh kecuali yang secara jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan fikih, ibadah hanya yang diperintahkan yang boleh dikerjakan. Jadi dalam jual beli etikanya adalah semua boleh kecuali yang secara terang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa larangan dalam bisnis. Yang pertama, jangan mengambil hak orang lain secara batil. Yang kedua, jangan melakukan riba. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli ketika khotib naik mimbar. Yang keempat, tidak melakukan bisnis secara gharar dan maisir. Yang kelima, tidak melakukan kegiatan perjudian. Yang keenam, tidak melakukan bisnis yang dilarang agama. Yang ketujuh, tidak melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk, seperti curang dalam timbangan, iklan, mutu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, tidak melakukan kegiatan pemborosan. Di dalam fikih, beberapa pedoman yang dapat dipakai dalam menentukan halal dan haramnya kegiatan ekonomi. Yang pertama, memudahkan pekerjaan, bukan malah menyulitkan. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf atau mengajak pada yang baik, dan nahi mungkar, menghindari hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengutamakan pencegahan yang tidak baik daripada mengajak pada kebaikan. Yang keempat, sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan yang baik, maka hukumnya juga baik. Yang kelima, memikul mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar.
Yang keenam, memikul mudarat yang khusus untuk menghindari mudarat yang umum. Yang ketujuh, meninggalkan hal-hal yang meragukan. Terima kasih Mbak Ikma. Selanjutnya praktik bisnis yang diperbolehkan. Islam hanya mencantumkan hal-hal yang dilarang, itu pun dalam bentuk nilai-nilai. Namun dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, terkadang juga memberikan komentar tentang beberapa bisnis yang diperbolehkan. Kendati pun ini tidak mutlak dan bukan berarti mengabaikan profesi atau bisnis lainnya yang belum ada pada zaman Rasulullah. Beberapa kegiatan ekonomi yang diperbolehkan yang terdapat dalam hadis. Yang pertama, kegiatan perdagangan. Yang kedua, kegiatan pertanian. Yang ketiga, menggembala. Tanpa ini bukan berarti berbagai kegiatan yang ada sekarang ini tidak dianjurkan atau tidak boleh. Semua boleh, kecuali yang dilarang. Praktik bisnis harus mengacu pada prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur secara universal. Setidaknya ada 5 prinsip dasar berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip nubuwah. Yang keempat, prinsip khalifah. Yang kelima, prinsip ma'ad. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ashar, yaitu praktik bisnis yang diharamkan. Yang pertama, itu ada perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat. Yang kedua, ialah perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau objek dagangannya. Yang ketiga, ialah perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. Selanjutnya itu merupakan praktik bisnis yang diharamkan menurut Al-Quran dan hadis, serta pendapat menurut Muhammad tahun 2006. Yang pertama, menurut Al-Quran dan hadis, yaitu meliputi memakai sistem ekonomi ribawi, mengambil hak dan harta orang secara batil, kecurangan mengurangi timbangan atau takaran, menipu, menjual barang yang tidak jelas, menimbun, kegiatan monopoli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemborosan, dan hedonisme. Yang selanjutnya menurut Muhammad tahun 2006, yaitu penipuan, jual beli batil, jual beli mudhor, jual beli sandiwara, banyak bersumpah dalam jual beli di masjid, jual beli saat adzan Jumat, menimbun barang, menyembunyikan cacat, mencegat kafilah di jalan, tanajusi, dan taksid. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika konsumsi. Islam tidak menganjurkan melakukan konsumsi, apalagi kemewahan dari dana yang diperoleh secara berutang. Islam tidak dapat menganjurkan skim utang, baik konsumsi maupun kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, sederhana tapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, yaitu memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Dan yang ketiga, yaitu tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah akan mengambilnya kapanpun Dia mau. Etika distribusi dan retail. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial. Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan. Di antaranya yaitu tujuan dari distribusi itu yaitu yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahiriah maupun batin. Yang keempat, untuk membangun generasi yang unggul, karena generasi muda itu merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Yang kelima, untuk mengembangkan harta dari dua sisi, yaitu sisi spiritual dan sisi ekonomi. Yang keenam, untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi. Yang ketujuh, untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan. Nah, kebebasan dalam distribusi itu merupakan senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan.
Dasar iman yang paling penting itu adalah percaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghambakan diri karena manusia itu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keadilan atau pemerataan keadilan. Dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dan dalam distribusi itu penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga agar hasilnya itu sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan dalam berakhlak Islam. Sebab kebebasan yang tidak bebas akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak bagi segolongan kecil. Mempertajam pertentangan antara si kaya dengan si miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Yang ketiga yaitu prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Konsep ukhuwah Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan antara sama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah belah oleh kekuatan-kekuatan duniawi. Yang ini itu mempersatukan individu dalam masyarakat. Ya, yang keempat atau yang terakhir ini merupakan prinsip jaminan sosial. Nah, prinsip jaminan sosial merupakan suatu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Nah, Islam menghimbau agar adanya jaminan sosial. Ia tidak menggambarkan sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukan dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah, dan yang lain-lain. Islam memiliki etika distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika komprehensif Islam. Distribusi yang dimaksud di sini adalah kegiatan membawa barang dan jasa kepada konsumen. Islam tetap memberikan rambu-rambu sesuai syariat Islam yang komprehensif. Yang selanjutnya yaitu etika yang dianjurkan dalam bidang distribusi dan retail. Etika yang pertama yaitu selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Memberikan informasi tentang barang secara jujur, tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara batil, tidak melakukan tindakan yang berbau riba dan kezaliman lainnya. Kemudian etika pembeli. Islam juga mengatur akhlak dan etika pembeli. Pembeli diharapkan selalu ikhlas dan melakukan pembelian dengan niat ibadah. Pembeli harus berupaya untuk tidak merugikan penjual sedikit pun. Terkait dengan kode etik jual beli, Nabi Muhammad SAW bersabda, penjual dan pembeli sama-sama memiliki khiyar atau untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan, selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan terbuka, maka jual beli mereka itu diberkati. Tetapi kalau mereka bersikap tidak jujur dan tertutup, maka akan dihapus keberkatan jual beli mereka. 5 kode etik tersebut, yang pertama yaitu tidak boleh menjual barang atas penjualan pedagang lainnya. Yang kedua, tawar-menawar dilakukan sampai selesai. Bila tidak sepakat, biarkan pembeli pergi tanpa memanggilnya kembali. Kemudian yang ketiga, bila seseorang pembeli memegang barang seseorang pedagang di area toko pedagang tersebut, pedagang di sebelahnya tidak boleh memanggil, sebab dengan memanggil pembeli berarti dia telah merampas hak pedagang pertama tadi, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat,
Bila seseorang pembeli dalam proses tawar-menawar dan belum selesai proses tersebut, pedagang yang lain tidak boleh menawarinya barang. Pedagang pertama harus sadar saat pembeli pergi dari area tokonya, maka pembeli berhak mencari di tempat yang lain. Dia harus menyelesaikan tawar-menawar sebelum pembeli pergi dari area tokonya. Yang kelima, pembeli meski dianggap raja tidak boleh menawar di dua tempat berbeda yang bersebelahan dengan berusaha mengadu antar pedagang lewat permainan harga atau hal yang lainnya. Pembeli harus memiliki etika tawar-menawar sendiri agar tidak menimbulkan perselisihan antar pedagang. Perjelas dulu terjadi kesepakatan atau tidak. Bila tidak terjadi kesepakatan, baru boleh menawar di pedagang lain di sebelahnya.